Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih ada kaitan dengan video yang lalu tentang sexual energy. Oke, jadi banyak orang itu tertarik belajar Kundalini, tapi mereka tidak tahu bahwa yang dikatakan Kundalini ini adalah membangkitkan divine feminine yang letaknya itu ada di cakra dasar. Jadi divine feminine ini adalah kekuatan ilahi yang aspeknya itu feminin. Jadi banyak orang melakukan praktek belajar Kundalini, olah nafas, ya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang diproses dari itu. Akhirnya energinya bangkit, mengalami banyak sindrom yang bermacam-macam, tapi kebingungan. Nah, jadi di video ini saya akan berikan praktek sederhana. Kaitan tadi bangkitnya seksual energi dengan nanti akhirnya mengarahkan Kundalini ini jadi sebuah bentuk orgasme yang berbeda. Jadi saya ketemu banyak orang, rata-rata mereka belajar, biasanya dari latar belakang bela diri. Kalau tidak, mereka belajar seperti Kundalini. Tidak sedikit yang sudah levelnya tinggi, bahkan katakanlah ada yang sudah belajar segala macam. Jadi saya bingung ketika ditanya, Mas ini gimana? Kenapa saya bingung? Ya karena saya tidak belajar Kundalini, meditasi, dan lain-lain. Nah, sekian lama saya melakukan channeling. Jadi saya tuh belajar ya dulu hanya melalui channeling. Cuma level pemahaman yang dicapai dari intuisi itu ya sifatnya seperti data mentah. Nah, dari beberapa orang yang sempat berhubungan, kemudian beberapa yang bercerita pengalaman yang aneh-aneh, padahal mereka tidak belajar. Intinya, baik kamu belajar itu secara sengaja, entah bela diri, pernafasan, tenaga dalam, dan lain-lain, atau tidak sama sekali pun, Kundalini tetap ada dan tetap aktif dan selalu aktif. Jadi sebetulnya Kundalini itu selalu aktif, cakra itu juga selalu aktif, mata ketiga kalian itu juga sudah terbuka. Cuma seperti apa itu yang dimaksud kalian tidak menangkap. Oke? Jadi Kundalini ini ada sebuah bentuk pemahaman akan mekanisme cosmic energy. Secara sederhana, segalanya ini ada listrik. Listrik apa? Pokoknya segala sesuatu yang bisa bergerak pasti ada listrik. Padahal orang mengatakan bahwa batu itu benda mati. Okay? Padahal di level atom, struktur paling kecil, itu juga bergetar, bergerak. Jadi tidak ada barang mati. Segalanya adalah hidup. Nah, pondasi pemahaman kita akan sexual energy ini sebenarnya cara yang paling mudah karena gairah seksual itu dasar dari penciptaan. Lalu apa kaitannya ini dengan Kundalini sebagai bagian untuk mencapai cerahan, mencapai kebahagiaan? Jadi tadi prinsipnya bahwa segala sesuatu itu energi. Energi selalu bergerak dan berubah. Energi tidak diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mengendalikan energi dengan mengubah gerak. Prinsip-prinsip kelistrikan itu semuanya mengubah gerak. Kalau naik sepeda, rodanya berputar, ditangkap oleh dinamo, kemudian jadi cahaya di lampu. Kincir air, kincir angin. Jadi karena energi itu pergerakan, ketika kita mengubah arahnya, dia menjadi listrik yang berguna. Nah, demikian pula kalian itu adalah makhluk listrik. Okay? Yang orang tidak sadari adalah bahwa gairah, keinginan, nafsu, ego itu adalah bentuk manifestasi dari pergerakan listrik ini tadi. Jadi kalau kamu bisa mengendalikan ini, mengubah, mengalihkan, kamu dapat kekuatan untuk membangun hidup. Tapi kalau tidak, kamu tidak bisa mengendalikan, baliknya kamu akan menuju kematian. Nah, sekarang saya akan perjelas tentang divine feminine atau feminine energy ini tadi. Jadi secara penjelasan ini ada di cakra dasar karena di bagian itu ada kelenjar utama yang berfungsi untuk pencernaan dan menghasilkan listrik bagi tubuh. Di ajaran kuno, penjelasan listrik ini tentang magnetis. Jadi dasar pergerakan apapun di alam itu hanya berputar, tarik-menarik, tolak-tolak, mengumpul dan menyebar. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kalian pergi kemana misalnya berbelanja, ke mall, atau kalau tidak kalian melihat, kebanyakan yang jadi anchor bintangnya itu adalah wanita. Kenapa? Karena secara alamiah wanita itu punya kekuatan menarik dan membangkitkan. Okay? Jadi kenapa kamu harus diberikan
gambaran wanita yang menarik, seksi, supaya seperti yang kemarin saya jelaskan, ketika kamu bergerak di level insting, logikamu tidak bekerja. Jadi itu kenapa mereka yang tahu tentang hal ini kemudian memanfaatkan. Jadi fondasi dasar pengolahan energi ini adalah mengolah nafsu, ego, keinginan. Oke? Nah, karena ketidaktahuan kita dan karena bentuk pendidikan yang doktrinal, akhirnya mengeliminir sebetulnya fungsi dari kekuatan tadi wanita sebagai daya tarik dan pembangkit. Oke? Ini yang seperti saya ceritakan kemarin. Kenapa wanita harus menutup? Ya, supaya energimu tadi yang secara insting di level libido semakin ditutup, semakin kamu penasaran, semakin mencari, semakin berharga. Kalau sesuatu itu benar-benar berharga, kamu akan melakukan apapun untuk mendapatkan. Buktinya sederhana. Apa yang kamu lakukan dulu untuk mendapatkan pasangan? Nah, itu yang dikatakan divine feminine. Jadi ketika ini tidak dipahami sebagai aspek spiritualitas, ini yang digunakan sebagai komoditas untuk penjajahan di level spiritual. Banyak wanita turun ke dunia entertain, dunia digital, menjual tadi aspek fisik dari kekuatan feminin mereka dalam bentuk ketelanjangan dan lain-lain. Karena tadi masyarakatnya sudah dibentuk. Itu menjadi sangat berharga karena susah untuk mendapatkan. Okay? Kemudian pelakunya sendiri, wanitanya sendiri suka. Kenapa? Karena mereka mendapat uang dan cara yang paling mudah. Nah, ketika orang dibiasakan hanya menyalurkan ini pada aspek yang sifatnya fisik, peradaban makin turun. Jadi ini yang katakan penjajahan di level mental. Baik prianya juga masuk dalam jebakan, wanitanya juga masuk dalam jebakan karena kebutuhan dan alasan pasar tadi. Sengaja mereka tidak diajarkan bagaimana mengolah energi, hanya merepresi, menahan. Nah, ini menjadi lebih susah. Akhirnya kita menemukan banyak kasus pada selingkuhan, kemudian nanti mungkin terjebak juga ke orang ditipu katanya. Saya tahu ini semua dari dasar-dasar energi, tentang cakra, tentang nekong, tentang kundalini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bentuk latihannya, saya akan jelaskan secara sederhana apa yang diolah dari latihan ini. Jadi prinsipnya kita mengolah energi, mentransmutasikan energi seks. Energi seks itu semua kaitannya dengan mekanisme timbulnya nafsu, keinginan, dan itu. Oke, jadi ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Saya hanya memberikan dua formula. Yang pertama, tahan dan alihkan. Yang kedua, lepas dan salurkan. Latihan ini untuk aplikasi yang pertama, menahan dan mengalihkan. Jadi apa yang diproses di sini? Dari cakra dasar yang dikatakan di situ digambarkan ular melingkar. Di situ tersembunyi kekuatan divine feminine. Jadi apapun yang kalian lakukan, semua adalah bentuk kalian merubah gerak energi. Kalian makan dapat energi, kemudian timbul gerak dan keinginan. Oke? Kalian membaca informasi itu juga mengasup energi. Informasi tadi membuat kalian bergerak juga, melihat iklan, pengen beli, melihat wanita, pengen dikejar. Jadi ini seluk-beluk semua bagaimana menahan dan mengalihkan gerak kelistrikan yang muncul dari ego, keinginan, nafsu tadi pada sebuah bentuk pencapaian kebebasan, kebahagiaan, pencerahan. Ketika kalian menyalurkan energi ini pada aktivitas seks, kalian mengejar sebuah bentuk kebahagiaan dalam ekspresi fisik, kepuasan secara fisik. Nah, jadi karena semua adalah pencapaian kebahagiaan, ini adalah bagian dari misi kalian lah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Aspek kebahagiaan itu kalian peroleh lewat orgasme fisik, dan ini nanti dirubah bertahap dari yang sifatnya kepuasan secara insting, keinginan tadi berkembang biak, lalu diubah untuk orgasme atau kebahagiaan yang sifatnya emosional, batiniah. Kemudian nanti makin ke atas lagi diubah orgasmenya untuk pencapaian
kepuasan secara intelektual, secara hak. Nah ini sebetulnya yang ingin diproses ketika kamu belajar tentang Kundalini, pencapaian, kebebasan, kebahagiaan dari sisi insting di level fisik, sisi batin, dan di level intelektual. Oke, sekarang lalu bagaimana latihannya? Ini bisa dilakukan baik kamu single atau kamu sudah punya pasangan. Kalau dilakukan berpasangan, ini lebih bagus karena membangun wawasan bersama. Jadi mungkin istrimu yang memperhatikan dulu, nanti gantian kamu memperhatikan istrimu. Untuk latihan yang awal ini, karena kita berkaitan dengan pengolahan transmutasi energi seks, ya kita pakai topiknya seks. Tapi ini nanti bisa divariasi, apapun yang membangkitkan nafsu, ego, keinginanmu. Oke? Nah, di sini kita gambaran visualnya karena seks, kita gunakan objek seks. Nah, karena saya cowok, kalian yang cewek nanti cari apapun yang sama-sama porno yang membangkitkan gairah kalian, libido kalian. Jadi sediakan 2 objek. Mungkin kalian bisa lihat film di layar TV, monitor, atau handphone kalian. Oke? Kemudian sediakan objek lain yang berbeda, misalnya film anak-anak, film kartun, film dokumenter, atau gambaran pemandangan alam. Nah, latihan pertama, ini merasakan aliran energi, sensasinya, karena kalian tidak bisa mengendalikan kalau tidak tahu mekanisme alirannya. Jadi cowok misalnya, lihat beberapa saat pasangan istrinya di sampingnya, film yang menurut kalian benar-benar membangkitkan gairah kalian. Nah, selama kalian melihat, perhatikan aliran tadi, energinya bergerak dalam tubuh kalian. Apa yang tiba-tiba membuat kalian semakin tegang secara otot tubuh? Suhu kalian mulai panas, area di sekitar alat kelamin mulai dibanjiri aliran darah. Rasakan betul sensasinya, oke? Jadi di situ kalian merasakan supaya kalian membangun kepekaan apapun yang berubah, bergerak dalam diri kalian. Nah, ini yang dikatakan latihan olah rasa. Bahasa Jawanya rasa pangroso. Karena kita itu mengolah rasa dan mengolah logika. Logika itu sederhana, dia hanya persepsi apa yang bisa ditangkap oleh indera. Jadi kalau kalian melihat objek di depan mata, kemudian kalian tutup mata, kalian menampilkan apa yang tadi dilihat. Nah, itu adalah latihan sebetulnya terkait dengan kekuatan visualisasi. Ini mudah. Apa yang direkam panca indera kemudian dibangun ulang di mental, di pikiran kalian. Nah, cuma sensasi yang tadi bergerak dalam tubuh kalian, rasa terangsang tadi, demikian pula rasa yang lain, rasa bahagia, rasa sedih, rasa kecewa, itu tidak ada bentuknya, berbeda dengan apa yang tadi diproses dengan visualisasi. Ini yang dikatakan sebetulnya pengolah bagian dari intuisi. Oke? Jadi lakukan hal ini, rasakan, karena di situ kalian akan ketemu nanti. Berarti yang saya tahan yang mana dari pergerakan tadi, yang saya alihkan yang mana. Ini langkah pertama. Nah, kemudian latihan berikutnya, kalian coba switch, ganti tadi. Tetapkan beberapa saat, misalnya 5 menit melihat film porno. Setelah itu ubah melihat film yang sangat berbeda, yang tidak membangkitkan gairah. Yang perlu kalian perhatikan adalah saat tadi melihat film porno, kemudian kalian berubah, oke? Tadi sudah ada yang terangsang. Coba kalau ada pasangan lebih enak, kalian ukur berapa lama kalian bisa mempertahankan keterangsangan itu. Oke, jadi nanti gantian. Kalian bisa buat game ini. Kemudian variasi berikutnya, kalian melihat film yang membangkitkan gairah tadi, tapi kalian setel sekarang. Bagaimana tidak ada reaksi di level fisik kalian. Nah, ini yang susah diajarkan, karena setelannya tadi harus kalian perhatikan sendiri ukuran keseimbangannya. Mungkin bisa dibantu dengan pengaturan nafas, terserah, temukan cara kreatif. Ya, ini variasi kedua. Kemudian variasi ketiga, bagaimana kalian melihat objek yang tadi tidak ada kaitannya dengan membangkitkan libido, tapi secara sengaja kalian membangkitkan libido kalian. Bisa atau tidak? Nah, dari praktek-praktek ini nanti berhubungan dengan proses kalian tadi, mentransmutasi seks ketika bersama pasangan, menyetel supaya kalian mencapai puncaknya bersama, karena kalian sudah dilatih bagaimana mengerem dulu, bagaimana menguatkan lagi. Nah, disitulah langkah demi langkahnya.
Jadi pada akhirnya nanti kalian mengolah dari bagian awal tadi kepuasan yang sifatnya fisik digeser pada batiniah karena kalian punya komitmen bersama dengan pasangan. Saya akan berikan latihan yang lain. Kemudian digeser pada bentuk apa yang ingin kalian ciptakan ketika momen puncak. Dan ini kalian bisa susun bersama. Oke ya, semoga penjelasan ini membantu kalian. Kalian bisa lakukan. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, berikan komentar, silahkan share. Terima kasih sudah menyimak. Selamat bermeditasi, selamat berjiwa.